Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Hari ini ada tugas yang harus dikumpul pada hari ini, yaitu tentang antena ya. Nah, tugasnya minggu lalu sebenarnya ya. Minggu lalu atau kapan tuh? Minggu lalu. Minggu lalu, Pak. Nah, dikumpulnya tapi melalui learning ya. Dikumpul tanggal 7 Oktober ya. Itu ya, pada topik ke-9. Nah, jadi Anda merupakan studi kasus ini. Ke lapangan cari gambar antena. Ya. Nanti Anda foto antenanya. Dari antena TV. Ada masalah yang tidak dapat antena TV, ada nggak yang tidak dapat antena TV? Ada nggak yang tidak dapat antena TV? Hah? Ada yang nggak dapat antena TV ya? Jujur aku Ya, Pak tidak dapat, Pak. Ya, siapa tahu di rumahnya dekat TV atau tetangganya tidak punya TV, jadi agak bingung mencari antena TV. Kalau parabola? Nah, apalagi di dusun-dusun itu banyak punya parabola itu. Di pagar alam tuh saya lihat banyak parabola. Yang punya parabola, yang antena parabola ada yang nggak dapat enggak? Dapat semua ya. Oke, antena grid, ada yang nggak dapat? Dapat ya. Antena picosel, mikrosel, makrosel, ada yang nggak dapat? Oke, berarti dapat semua ya. Nah, saya cek nanti ya di soalnya ya. Itu Elsada Abelia. Picosel kok dapat? Elsada Abelia. Dapat, Pak. Di mana kau motonya? Di PS. Oh, kau di Palembang ya. Oke. Kalau Parel Pijratullah, di mana moto picoselnya? Di mall, Pak. Di mana? Di PS juga, Pak. Oh, Aduh. Palembang juga. Sudah, berarti katanya masalah ya. Dapat semua ya. Aku udah dapet Pak, yang picosel Pak. Siapa tadi? Siapa? Mana orangnya? Zaki Arya. Zaki di mana Zaki? Di Lahat Pak. Oh, di Lahat. Kan ada mall di Lahat Zaki. Iya tapi udah ada Pak, lah sudah tanya sama engineeringnya juga udah ada katanya. Wih, pasti di mall tuh pasti Telkomsel segala macam pasti masang di dalam situ, Bos. Nggak kecarian tapi Pak, nggak ada di Iya mall tuh, Lahat katanya. letaknya di langit-langit, ditaruh di pojok di langit-langit. Iya, sudah aku cari Pak di langit-langitnya Pak. Lorong-lorongnya ada mungkin enggak kate. Tadi kamu yang ngomong tadi bukan? Yang ngechat saya tadi bukan? Iya Pak, yang ngechat tadi Bapak. Ya, kamu sudah ke Telkom tadi? Iya sudah ke Telkom sama sudah ke PLN juga Pak. Ya, ada di sana. Nggak boleh Pak. Ada Tapi ada. tapi nggak dikasih izin. Ada Pak, ada. Ada, nah. Cari be kawan di sana yang begawe di situ, tak tolong foto ke bayar ngomong. Ya kan? Ya Pak. Siap Pak, siap. Mungkin enggak baca. Udah pernah dapat, Pak. Halo, Pisau. siapa tadi? Nggak Siapa dapat tuh? pisau, Pak. Siapa yang ngomong? Lebran, Pak. Lebran apa Lebran? Lebran, Pak. Ya ada apa Lebran? Nggak dapat juga pisau sel, Pak. Di mana kau? Di Padang, Pak. Padang luas main itu, Bos. Nggak mungkin enggak ada dicari, picosel. Pak. Di Padang tuh Pulau ibu kota provinsi. Nggak mungkin nggak ada picosel. Kau nih. Kalau kau di kota Padang kan? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Udah dicari di Transmart, di Basko, nggak ada, Pak. Bagi Transmart pasti ada di Transmart. Ada mall sekarang di Padang ya? Lagi, Pak. Di Transmart dicari di satu, lantai 2, lantai 3, nggak ada, Pak. Iya, kau nyarinya di mana? Di mall, Pak. Di Di Transmart. mananya kau cari? Di atas udah ditanya juga sama engineering itu, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak pernah nampak katanya. Iya, kalau dia nggak ngerti picosel itu yang mana. Bukannya nggak nampak, dia nggak ngerti. Pasti ada itu. Dia tuh hampir sama dengan bentuk alarm pemadam kebakaran atau alat untuk deteksi kebakaran. Bisa dekat gitu. Apa mirip-mirip. Nah, kau cek bela bentuknya tuh. Kamu tahu nggak bentuknya gimana? Apa, Pak? Bentuk antenanya tahu nggak? Tahu, Pak. Nah, Iya. itu
cari B itu. Dia biasanya letaknya di atas itu. Kalau saya suka lihat tuh, ini pemadam kebakaran, alarm pemadam kebakaran, ini bukan picosel, tapi mirip-mirip bentuknya, ya. Kamu cek aja lah situ, bro. Dan biasa di koridor letakkan orang, di lorong-lorong atau di dalam yang di bawah. Di mall itu kan ada lantai yang susah mendapatkan sinyal, ya. Itu yang ditaruh orang. Kalau di pinggir-pinggir tidak ya. Bisa di dalam, di tengah atau di bawah. Itu biasanya di situ. Atau yang di bawah tanah atau di tengah mall letakkan orang, ya. Tak mungkin misalnya kalau ada supermarket, nah dalam supermarket itu letakkan orang seperti itu biasanya, ya. Oke ya. Nah, setelah itu Anda kumpul ya gambarnya ya. Nah, ini soalnya yang minggu lalu ya. Oke. Nah, minggu ini saya akan membahas tentang pengenalan kabel, pengenalan komunikasi tanpa kabel. Ya. Kita akan membahas pengenalan komunikasi tanpa kabel. Jadi komunikasi digital saat ini trennya itu sudah tanpa kabel. Kalau dulu saya di meja saya itu harus pakai kabel untuk nyolokkan laptop biar dapat internet. Tapi sekarang saya berada di mana saja di kampus Unsri, saya bisa dapat sinyal internet. Tidak perlu saya nyolokin kabel ke perangkat saya. Ya kan? Kalau dulu, hanya pakai kabel. Jadi yang bisa pakai yang ada kabel di depan di mejanya. Yang nggak ada kabel di mejanya nggak bisa main internet dia. Ya. Nah, komunikasi digital itu ada sumber, source. Jadi bisa saja sumber itu merupakan sinyal analog. Sinyal analog. Dari sinyal analog itu harus diubah dulu. Diubah menjadi sinyal bit. Ya. Diubah menjadi 0101. Jadi bit. Setelah diubah menjadi bit, maka dia disalurkan ke media penyaluran. Jadi di channel coding dulu, ya, dikasih kepala, dikasih buntut istilahnya sinyal itu biar orang tahu ini sinyal apa. Setelah di-coding baru dikirim transmisi. Nah, dia dikirim melalui media juga. Bisa udara, bisa media kabel. Kemudian ada sinyal terima. Setelah itu yang tadinya di coding dikembalikan lagi codingnya menjadi decoding. Ya. Nah, setelah itu baru disebarkan sync ke penerima. Jadi bisa saja sumbernya omongan saya ini kan suara manusia. Suara saya ini merupakan nilai analog. Gelombang suara ini analog ya, gelombangnya analog. Nah, kemudian saya bisa sampai ke kamu itu belum tentu saya ini ngomong A, nyampe ke kamu A. Biasanya ada waktu tunda. Itu yang disebut dengan delay. Tapi kalau sinyal saya bagus, mungkin ketika saya ngomong A, kamu sudah terdengar A. Ya? Oke, saya coba tes ya. Saya sekarang ngangkat tangan. Ketika saya ngangkat tangan begini, berarti saya sudah ngomong A. Tapi ketika saya belum ngangkat tangan, berarti saya belum ngomong A. Berapa lama kira-kira delay saya ya? Oke ya. Yang paling jauh tadi di Padang ya. Nah, coba yang di Padang tadi ya. Berapa lama lah delay aku? A. Berapa lama, Lebran, antara A dengan gerakan saya dengan suara saya nyampe? Berapa lama, Lebran?
Wah, Ada denger kok nih. Coba saya tes lagi. Saya ngomong A, terdengar di kamu berapa lama jaraknya? Ketika saya mengangkat tangan seperti ini, berarti saya sudah ngomong A. Ya. Jadi saat ini saya ngomong A. Nah, berapa lama nyampe ke kau suara A itu? Ya. Oke, siap ya, Lebran ya? Oke. Kamu bandingkan antara gerakan tangan saya dengan suara yang nyampe ke kamu. Oke, siap Lebran ya? Lebran siap? siap Pak. Oke. A. Berapa lama Lebran delay-nya? 3 detik Pak. Berapa? 3 detik Pak. Sama nggak gerakan saya dengan suara saya? Jadi gerakan saya ngangkat itu saya saat itu ngomong A. Lah muncul belum suara A-nya itu di tempat kau? Kalau gambar lebih cepat saya lihat. Hah? Lebih lambat Pak, delay. Yang lebih lambat gambarnya apa lebih lambat suaranya? Gambarnya Pak. Oh, suaranya sudah masuk A, tapi gambarnya belum muncul A gitu ya. Gambarnya belum muncul, Iya, Pak. saya ngangkat tangan, ya. Oke. Iya, Pak. Ya, itulah yang disebut dengan delay. Ya. Jadi bisa saja suara dan gambar itu tidak bersamaan datangnya. Ya. Kemudian kenapa dia delay? Ya, banyak pengaruh. Tadi jarak. Saya dengan Lebran kan jauh nih. Palembang Padang itu kan jauh berapa kilometer ya. Kemudian mungkin cuaca. Karena dari Palembang ini ngirim ke Lebran mungkin pakai satelit atau pakai udara, pakai sinyal udara. Bisa banyak awan mungkin di pucuk Palembang atau di pucuk tempat Lebran banyak awan atau banyak sinyal-sinyal yang lain di sekitar sini sehingga sinyal saya itu lambat nyampe ke pengirim. Karena saya juga pakai WiFi ini. Nah, kan bisa saya terhalang oleh pintu, terhalang oleh gedung sehingga saya lambat nyampe ke pengirim. Interferensi namanya. Ya. Nah, itulah pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kualitas dari telekomunikasi. Apalagi kalau dia menggunakan telekomunikasi tanpa kabel. Beda kalau dia menggunakan telekomunikasi dengan kabel. Kabel itu ada kabel tembaga, ada kabel fiber optik. Nah, itu mungkin delay-nya kecil. Tapi nak masang kabel dari rumah aku atau dari kantor Fasilkom ke rumah Lebran itu tidak mungkin kan? Saya pasti melalui penyedia umum, telekomunikasi umum, maka pasti banyak sekali sambungan-sambungannya baik udara maupun kabel. Itulah menyebabkan banyak sekali delay. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui ada delay apa tidak? Berarti kamu harus meneliti, namanya propagasi. Jadi meneliti karakteristik dari kanal frekuensi sistem yang kita rencanakan meliputi power profile delay. Jadi berapa nian daya kirimnya, berapa nian delay-nya. Jadi kita hitung nanti, mungkin ada rumusnya atau ada aplikasi yang bisa ditanamkan di handphone, ya bisa mengetahui karakteristik dari kanal frekuensi untuk mengetahui profil dari delay dari sebuah sistem. Nah, propagasi adalah proses perambatan gelombang pada suatu media. Ya, propagasi itu adalah proses perambatan gelombang pada suatu media. Jadi saya bisa nyampe ke Padang itu karena ada gelombang yang merambat. Ya, di mana gelombang itu merambat? Ya, bisa saja di udara, bisa saja di kabel. Ya, bisa merambat di udara, bisa merambat di kabel. Ya. Nah, yang menerima dimanapun Anda berada saat ini pasti berbeda-beda. Mungkin Lebran agak lambat, 3 detik baru nyampe. Mungkin yang di Palembang lebih cepat nyampenya karena dia tidak ada halangan yang berarti jarak dekat. Atau ada mahasiswa yang lagi di Fasilkom Palembang saat ini lebih cepat nyampe karena saya berada di sekitar gedung Fasilkom Bukit.
dia lebih cepat pasti dapat. Nah, delay-nya kecil sekali mungkin ya, kita belum tahu ya, mungkin saja karena sinyalnya dekat. Ya, jadi propagasi itu dipengaruhi oleh, kalau dia udara di alam terbuka, dia dipengaruhi oleh media yang dilalui dan dipengaruhi oleh faktor kelengkungan bumi. Nah, mungkin Palembang, Padang tadi sudah banyak lengkung bumi di situ, sudah jauh jaraknya. Kalau dari Bukit Besar ke Kenten mungkin dekat. Lengkung bumi tidak berpengaruh ke lengkungan bumi. Tapi kalau dari Palembang ke Padang mungkin kelengkungan bumi sangat berpengaruh. Apalagi banyak gunung, sawah, lembah, ya, hutan. Nah, itu kelengkungan bumi sangat berpengaruh. Apalagi saya ngirim sampai ke Amerika. Amerika itu berada di balik Indonesia. Kalau di kita pagi, di sana siang kan? Di kita malam, di sana siang. Berarti bertolak belakang lengkung buminya. Negara-negara yang bertolak belakang lengkung bumi sangat jauh sekali jaraknya. Berarti lengkung bumi sangat berpengaruh. Dari Jakarta ke Surabaya tuh aku yakin lengkung buminya sangat berpengaruh karena jaraknya jauh. Ya. Nah, sehingga itu mengakibatkan terjadinya propagasi yang terhambat. Delay-nya besar. Ya. Nah, makanya Anda kalau mau merancang pasangan pemancar, baik pengirim maupun penerima, Anda harus memikirkan desainnya. Gimana bentuk desainnya. Terus radionya itu, radio link, dia terhubung pakai apa? Terus tipe jaringannya seperti apa? Ya? Seandainya dia banyak gunung, banyak hutan, banyak dataran tinggi, di balik bukit, itu lebih baik mungkin pakai antena di atas gunung atau pakai satelit. Karena gelombang saya tidak bisa menembus bukit. Cuma bisa memantul-mantulkan saja, tapi nggak bisa nembus. Nah, maka saya pasang satelit di atas atau pasang pemancar di atas gunung sebagai perantaranya. Ya. Gelombang itu biasanya merambatnya lurus. Ya. Dan bisa juga mantul. Nah, kalau dia kena benda tertentu, dia mantul. Tapi ada juga benda yang menyerap gelombang. Kayak kain ya, kalau kain itu menyerap dia. Tapi kalau semen, dinding atau logam ya itu bisa, lemari itu kan itu bisa memantulkan gelombang. Ya. Tapi ada yang kaca itu memantulkan gelombang sifatnya. Tapi ada media yang menyerap gelombang. Air, nah air itu bisa menyerap gelombang. Ya. Tidak memantulkan gelombang. Walaupun ada yang sebab dipantulkan tapi ada juga yang diserap. Nah, kemudian karena gelombang itu memancarnya lurus, ya, itu maka waktu panjang gelombang lurus lebih cepat dibandingkan gelombang yang dipantulkan. Berarti gelombang yang jalan lurus itu lebih cepat dibandingkan gelombang yang sudah dipantulkan. Oke. Jadi waktu tiba gelombang dari satu titik ke titik yang lain tidak sama. Karena ada yang mantul, ada yang lanjut. Kalau gatek halangan, dia lurus, lanjut, nyampenya cepat. Tapi kalau mantul-mantul, dia lambat karena banyak sekali halangan. Sehingga dia nyampe juga, tapi lama. Ya. Nah, berarti bisa jadi beda fasa di antara dua gelombang itu bisa saja menjadi saling melemahkan. Ya. Beda fasa di antara dua gelombang bisa jadi saling melemahkan. Atau malah ketika beda fasa di antara dua gelombangnya 180 derajat, maka dia hilang. Jadi, kok tidak nyampe sinyal ke aku? Karena ada gelombang yang berbeda fasa yang saling melemahkan 180 derajat. Maka dia menjadi hilang sinyalnya. Ada singkatan istilah, kalau RF itu radio frekuensi, kalau RL itu radio link, ya, atau jaringan tanpa kabel.
Ya. Nah, di mana subsistem radiofrekuensi itu harus mengetahui frekuensi. Jadi kalau Anda merancang sebuah sistem, Anda harus tahu dulu berapa frekuensinya. Misalnya handphone saya itu 1800, ya maka Anda harus memasang antena yang bekerja pada gelombang 1800. Kalau handphone saya gelombangnya 900, berarti saya harus memasang antena yang bekerja pada gelombang 900. Jadi jangan sampai Anda menggunakan handphone gelombangnya 900 MHz, tapi pasang antena TV. Nah, tidak cocok, tidak dapat sinyalnya, karena antena TV beda sama antena handphone. Antena TV kan gelombangnya bukan 900, lebih kecil dari itu kan. Nah, kemudian ada pemancar, ada penerima, ada stasiun berarti. Nah, di setiap stasiun itu dikenal kalau di telepon seluler itu namanya BTS. Ya, BTS. Nah, jadi ada BTS yang dipasang. Ya, stasiun yang memancarkan dan menerima, kemudian dia memancarkan lagi ke tempat yang lain. Kemudian subsistem radio link. Itu bagaimana teknologi menyampaikan komunikasi dari stasiun ke pusat menggunakan teknologi. Jadi misalnya dia dari pusatnya Jakarta bisa nyampe ke Palembang. Nah, itu perlu subsistem radio link. Ya. Atau hubungan antara satu titik pemancar ke titik pemancar yang lain sehingga dia bisa mengcover suatu kota. Palembang ini pasti banyak sekali pemancar seluler. Maka BTS Palembang ini tersebar. Sehingga Palembang bisa berada dimanapun di kota Palembang bisa dapat sinyal handphone. Nah, itu coverage areanya luas. Nah, itu berarti hubungan antara sel ke sel. Hubungan antara pemancar ke pemancar. Kemudian jaringan, yaitu komunikasi antar stasiun atau titik-titik yang dihubungkan. Nah, misalnya di Fasilkom ini ya ada server. Dari server dia ke access point. Access point itu letaknya di gedung A misalnya. Servernya di gedung A. Nah, bagaimana gedung B? Apakah saya harus pasang server lagi? Enggak perlu pasang server lagi. Di gedung B cukup saya pasang satu lagi access point. Bagaimana saya dapat? Ya, ambil dari switch, pasang kabel ke access point di gedung B. Sehingga gedung B bisa dapat sinyal juga. Jadi tidak perlu gedung B dipasang satu perangkat yang sama lagi. Cukup dipasang access point saja. Server cukup satu di gedung A misalnya. Ya. Jadi jaringannya bisa menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain. Ya. Nah, begitu juga kalau seluler berarti antara kota, antar daerah atau antar kecamatan itu kita pasang pemancar-pemancar yang terhubung melalui jaringan. Tuh. Nah, jadi kenapa disebut sistem komunikasi seluler? Karena banyak pemancar-pemancar yang disebut dengan sel-sel. Ya. Setiap sel itu coverage areanya itu berbentuk segi 6. Jadi cakupannya itu berbentuk segi 6. Nah, maka kalau segi 6 digabung-gabung dia akan menutupi suatu luas tertentu. Ya. Itu. Kenapa dipakai segi 6? Ya karena segi 6 kalau ditumpuk-tumpuk dia tidak banyak ruang kosong. Tapi kalau bulat ditumpuk-tumpuk dia akan banyak ruang kosong. Nah, segi 6 dia bisa saling menutupi, tidak banyak ruang kosong. Jadi tetangga di sebelahnya itu bisa saling menutupi. Karena dia berbentuk segi 6, cakupannya 360 derajat. Tuh.
Nah, tapi kan Anda sudah belajar bahwa antena itu ada yang sektoral, ada yang omnidireksional, ada yang direksional. Nah, maka jika pengen mencakup daerah tertentu menggunakan sistem sel atau segi enam tadi, maka yang dipakai di sistem seluler biasanya dia memakai antena direksional. Nah, antena direksional itu biasanya ya berapa derajat lah ya. Kalau 360/6 berapa ya? Ya mungkin 60 sampai 180 derajat lah ya satu antena itu cakupannya. Tapi orang berarti kalau ada itu bisa 3 mungkin. Jadi untuk mencakup 360 derajat itu bisa dipasang 3 antena. Bahkan ada yang masang 4 antena agar tercakup 360 derajat di sekitar antena itu, di sekitar menara itu. Ya. Jadi tidak menggunakan antena omnidireksional. Biasanya di pemancar seluler dia menggunakan antena yang satu arah. Tapi ada 4 buah. Nah, dia menggunakan direksional. Bukan menggunakan antena 2 arah atau bidireksional. Nah, kita pengen merancang ini sekarang. Merancang berapa nian tinggi antena yang diperlukan untuk dipasang di atas tanah agar dapat menghilangkan pengaruh kelengkungan bumi yang dikenal dengan land of sight. Jadi orang bisa berkomunikasi tanpa halangan. Ada gunung, ada gedung, ada bangunan, ada bukit, ada lengkungan bumi. Nah, itu bisa hilang pengaruhnya karena line of sight. Nah, bagaimana ngerancangnya itu? Nah, kita harus mengetahui tinggi antena yang baik. Agar tidak dihalangi oleh kelengkungan bumi. Nah, rumusnya adalah H adalah tinggi sama dengan D1. D1 adalah jarak antena pertama ke penghalang. Kemudian D2 itu adalah jarak antena kedua ke penghalang. Jadi bisa saja jarak antara dua antena itu tidak sama terhadap penghalang. Dibagi 2 dikali dengan K faktor konstanta, di mana konstanta itu 4/3 untuk Indonesia dataran rendah atau 0,67. Kemudian A adalah jari-jari bumi. Jari-jari bumi sebesar 6.370 km. Jari-jari, bukan keliling, jari-jari. Nah, bagaimana Pak kalau penghalang itu di tengah-tengah di antara kedua antena? Ya berarti penghalang itu jarak D1 dan D2 sama. Atau misalnya kalau contoh soal ini, jarak kedua penghalang itu terhadap antena sama-sama 20 km. Berarti D1 sama dengan D2. Nah, masukkan dalam rumus tadi. H sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2 dikali K dikali A. Maka tinggi antena yang paling baik untuk sistem ini adalah adalah 20 dikali 20 dibagi 2 dikali 4/3 dikali 6.370. Maka 400 dibagi 2,66 dikali 6.370 sama dengan 0,023607 km. Atau kalau mau dijadiin meter bagi 1000. Bagi 1000 ya
dikali 1000 ya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, dikali 1000 berarti 23 meter. 23 meter, 23,6 meter. Jadi tinggi antena dari tanah yang bagus itu untuk menghubungkan jarak, berapa jarak tadi? Jaraknya 40 km, itu butuh tinggi antena setinggi 23 meter. Satu rumah itu, kalau satu lantai, rumah tanpa atap ya, kalau dindingnya baik itu mungkin 4 meter. Berarti kalau dia 23 itu sekitar 6 lantai. Jadi mungkin setara dengan gedung 5 atau 6 lantai. Antenanya itu tingginya setara dengan gedung 5 atau 6 lantai, tinggi antenanya. Untuk menghubungkan jarak 40 km. Jadi butuh antena setinggi gedung 5 atau 6 lantai. Seperti itu. Makin tinggi makin bagus, tapi minimal Anda pasang antena yang tingginya sama dengan gedung 5 lantai atau 6 lantai. Biar tidak kena halangan bumi tadi. Nah, itu. Mudah kan soalnya kan? Nggak ada masalah kan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Paham nggak cara ngitungnya? Ngerti nggak? Halo? Halo? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya, syukur alhamdulillah. Saya senang dengan orang-orang pinter nih. Oke, nah kita lanjutkan kalau nggak ada masalah. Ya, sekarang coba Anda hitung sekarang. Saya coba tes. Anda ngerti nggak soal ini? Ya. Nah, Oke, saya tes Anda. Nah, jika ya saya ingin menghubungkan dua buah antena, ya, catat dulu soalnya. Jika saya ingin menghubungkan dua buah antena, ya, jarak dari antena satu ke antena kedua itu sebesar 50 km. Jarak dari antena satu ke antena kedua sebesar 50 km. Ya. Jarak antena pertama ke titik penghalang, jarak antena pertama ke titik penghalang sebesar 20 km. Jarak antena pertama ke titik penghalang sebesar 20 km. Ya. Nah, sekarang hitunglah tinggi antena. Hitunglah tinggi antena. Silakan dikorek-korek di kertas. Nanti saya panggil, tunjukkan hasil korean kamu. Ya. Nggak usah di komputer lah, di kertas beda. Kamu tunjukkan koreannya. Pak, ini Pak hasilnya Pak. Mudah kok, baru tambah kurang bagi beda tahu lah. Kamu mah deh tambah kurang bagi beda baca. Nah, korek-korek lah di kertas, ya aku panggil. Ya. Nah, silakan. Saya kasih waktu untuk berpikir. Ya.
Sudah ada yang dapat belum hasilnya? Sudah yang dapat belum? Masih nyoret-nyoret, Pak. Ya, silakan, silakan. Jangan nyoret baju kawan ya. Nyoretlah di kertas masing-masing ya. Ya, kau nyoret baju kawan. Agung Rizky lagi di mana itu? Agung Rizky? Di Unsri, Pak. Unsri Lagi mana? di Unsri. Unsri mana? Unsri Laya, Pak. Ya di mana? Di fakultas mana itu? Teknik, Oh, hebat kau. Ada kawan di teknik. KC, Pak. Ngapa bisa di teknik itu? Di sini ada WiFi, Pak. Jadi lancar rasa Zoom. Oh, di fakultas ilmu komputer ada KTWP ya? Kurang tahu, Pak, di sana. Oh, Ada kurang, juga, ada. kurang tahu. Ya, 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 ya. Rifki di mana Rifki ini? Lagi di mana Rifki? Muhammad Rifki. Di rumah, Pak. Di mana rumah kau? Oh, di Musirawas, Pak. Oh, jauh. Ya, 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 ya. Musirawasnya di mana ya? Di Megang Sakti, Pak. Oh, Kabupaten Musirawas di dekat Lubuk Linggau, Pak. Oh, arah ke Lubuk Linggau ya? Ya, Iya, ya, Pak. ya, ya, ya. Bagus tak sinyal di sana? Kalau pakai kartu sih, yo di tempat-tempat tertentu, Pak. Aku pakai WiFi ini, Pak. Punya siapa itu? Jadi agak lemah. WiFi punya siapa? Punya di rumah, Ya, WiFi rumah. berlangganan dengan apa? Berlangganan dengan apa kamu? IndiHome, Pak. Oh, Telkom ya? Telkom. Iya. Iya, 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 iya. Oke, silakan dicari. Hasilnya berapa? Saya mau lihat hasilnya.
Siapa yang sudah dapat hasilnya? Silakan. Yang sudah dapat hasil? Silakan. Yang sudah dapat hasilnya siapa? Aku sudah Pak, tapi coba lihat Pak. Siapa? Namanya siapa namanya? Leo Pak. Hah? Leo Jai. Leo, Maaf. Pak. Oh, tak. Aku ganti view-nya dulu. Nah, mana? Oke, tunjukkan Leo. Ini Pak. Aduh. Nah, Mundur sedikit Leo, terlalu dekat Leo. terdekat Pak. Nah, Oke. Kau mantap, jangan banyak bergerak Leo. Mantap, Pak, ini, 20 Pak. dikali 30 dibagi 2, 4/3, 6/3 sekian ya. Jadi 6 Ya. apa tuh? 600 dibagi ya pengalinya itu ya. Aku anggap kau ngalikannya benar, aku tidak tahu karena aku pakai kalkulator. Setelah 600 dibagi sekian tuh hasilnya sekian ya, benar ya? Ya. Bener Pak. 0, itu Pak. Ya. Aku Kilometer kalau seandainya jadi kilometer. ya. Cara ngitung kau mungkin benar cara ngitungnya, tapi kali-kaliannya aku belum cek di di kalkulator. Ya, kalau sudah dikalikan benar, mungkin jawaban kau benar. Berapa hasil terakhirnya? 30? 35,330 kilometer Pak. Ya. Meter. Meter. Berarti jadi butuh tiang pemancar antena setinggi 35 meter. Oke. Jadi dengan jarak yang bertambah 10 km tadi, kalau tadi kan sebelumnya butuh berapa ya? Tadi sebelumnya butuh 23 meter. Wah. Nah, sekarang butuh 35 meter. Jadi mungkin nambahnya sekitar 10 meter. Ya. Jadi untuk jarak yang bertambah, maka tingginya pun harus ditambah. Ya. Jarak total tadi kan kalau yang tadi cuma 40 meter. Sekarang jarak totalnya sepanjang 50 km. Kalau tadi sebelumnya 40 km jarak totalnya. Sekarang jarak totalnya adalah 50 km. Nah, dengan jarak yang bertambah, otomatis tingginya harus ditambah. Ya kan? Nah, itu. Nah, sudah dihitung oleh si Leo tadi, ya kalau saya merasa benar karena cara ngitungnya benar, tapi masalah angkonya berapa tepatnya itu dicek lagi pakai kalkulator. Tapi cara dia ngitung sudah benar, tinggal kebenaran angkanya tadi cek pakai kalkulator. Jadi hasilnya kalau ada yang lain sekitar 35 km 35 meteran. Ada yang beda hasilnya jauh dari 35 meter, mungkin ada yang 50 meter, ada yang 40 meter, ada yang 10 meter. Ada nggak hasilnya yang berbeda? Silakan kalau ada yang hasil berbeda. Kalau Leo tadi sekitar 35 meter tinggi antenanya. Nah, ada yang lain nggak? Ada nggak yang lain? Yang hasilnya berbeda? Jauh Pak, aku 45 meter Pak. Nah, itu. Kita tengok cara ngitungnya gimana. Ada nggak? Nggak ada ya?
Ya kalau tidak ada, Beda dikit aja, Pak. tapi 35,4. berapa? Beda dikit atau berapa? Berapa bedanya? Banyak nggak bedanya? Beda 1 sih, Pak, di belakang komanya. 100 meter. Beda 1. Hasilnya 35,4 meter. Oh, berarti kan kalau 0,4 itu berarti cuma 10 sentian bedanya. Benar? Ya. Ada sekitar 10 senti. Sampai semeter bedanya. Nggak nyampe semeter ya? Ya. Nggak nyampe ya? Tidak sampai, Pak. Ya, Tidak masih. sampai. Kalau tiang masih bedanya senti, nggak sampai meter ya masih tidak apa-apa lah, masih ditoleransi lah ya. Tapi kalau sikok ini tingginya 10 meter, sikoknya tingginya 15 meter, nah itu 5 meter bedanya. Itu kan sangat berpengaruh. Karena makin tinggi tiang, biaya makin mahal. Tapi kalau beda cuma senti, 10 senti, 5 senti, 20 senti, tidak boleh mahal biayanya. Ya. Biaya membangun antena itu kalau makin tinggi makin mahal. Ya, itu. Ya, mungkin jadi kita tetapkan sekitar 35 meteran, 35, berapa tadi ya, 35, sekian meter. Nah itu ya, jadi Anda sudah bisa atau menghitung, ya sudah ngerti lah. Saya anggap Anda sudah paham, ya. Nah, syukur alhamdulillah ya. Nah kalau sudah, kita lanjutkan ke materi yang lain, ya, ke materi yang lain yaitu tipe-tipe media transmisi, ya. Saya anggap Anda sudah ngerti yang ini. Kita ke tipe-tipe media transmisi, ya. Nah. Jadi ada media yang bisa diarahkan, ada media transmisi yang tidak bisa diarahkan. Ya. Itu. Kalau media transmisi yang bisa diarahkan itu seperti kabel. Ya. Kabel tembaga atau kabel yang tidak dibungkus. Ya, kabel yang tidak dibungkus. Atau kabel koaksial. Seperti kabel antena TV itu kabel koaksial. Atau kabel LAN, internet LAN itu kabel twisted pair. Atau kabel serat optik yang sekarang lagi ngetren ke rumah-rumah pakai serat optik. Nah, itu kalau dia media kabel ini biasanya bisa diarahkan atau guide transmission media. Kemudian ada media yang tidak bisa diarahkan karena dia bebas. Namanya unguided transmission media. Contohnya adalah sinar, gelombang. Sinar inframerah itu bisa mengirimkan informasi. Ya. Bluetooth, tahu Bluetooth? Nah, Bluetooth itu juga media yang tidak bisa diarahkan. Di handphone ada Bluetooth kan? Itu unguided transmission media. Jadi dia bisa kemana-mana karena dia udara sebagai medianya. Sinar inframerah itu adalah sinar sebagai medianya. Gelombang radio, udara sebagai medianya. Dia bisa kemana-mana itu gelombang radio itu. Ya. Microwave, gelombang mikro. Itu bisa sampai ke satelit itu. Itu bisa kemana-mana itu. Unguided transmission media. Ya. Jadi ada dua macam. Nah, kemudian ini besar frekuensi. Nah, TV rumah kita itu dia sekitar UHF. Jadi sekitar 10⁹ Hz. Jadi sekitar kalau mega tuh mega itu juta ya. Mega itu juta ya. Nah, sekitar 1000 MHz. Sekitar 1000 MHz sinyal TV. Sekitar 1000 MHz. Ya. Ke bawah. Ya, sekitar 1000 MHz ke bawah. Itu sinyal TV, sinyal radio FM. Itu sekitar 1000 MHz ke bawah, radio FM sama TV. Ya. Nah, satelit ya, satelit itu yang bisa ke ruang angkasa itu dari 1000 MHz sampai sampai 100 GHz.
Dari 1000 MHz sampai 100 GHz. Itu satelit itu sudah giga ya. Ya, sudah giga, nilai satelit itu sudah giga. Ya. Itu. Kemudian fiber optik. Nah, fiber optik itu jadi sinyal yang menggunakan gelombang optik, di situ ada sinar yang melewati suatu media, namanya fiber optik, itu sekitar kalau 9 itu giga, sisanya 5. Jadi sekitar 100.000 gigahertz. Ya. Sampai 100.000 sampai 1 juta gigahertz. Jadi Anda bayangkan berapa cepatnya gelombang dari fiber optik itu. Hitungannya sudah gigahertz. Ya, itu. Nah, tetapi semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang semakin pendek. Nah, itulah kenapa frekuensi tinggi, maka antenanya dekat-dekat jaraknya dari pemancar satu ke pemancar yang lain, karena dia panjang gelombangnya pendek. Ya, itulah antenanya dekat-dekat, tapi frekuensinya tinggi-tinggi. Ya, kita lihat makin ke kanan, ternyata dia makin pendek gelombangnya, makin 10 pangkat minus. Makin ke kiri, makin panjang gelombangnya. Dia sampai 1 juta meter. 1 juta meter itu berarti 1000 kilometer. Jadi untuk membentuk satu gelombang, dia butuh jarak 1000 kilometer. Anda bayangkan. Ya. Gelombang radio rendah itu, yang rendah itu, ya. Itu dia bisa membentuk sebuah gelombang sepanjang 1000 kilometer, satu gelombang. Tapi gelombang yang tinggi, yang frekuensi tinggi, dia bisa membentuk satu gelombang jaraknya dekat, hanya 0,00000. Jadi dia 10 pangkat min 6. Ya. Kalau mili 10 pangkat min 3, berarti di bawah mili apa? Mikro, ya. Mikro. Nah, itulah kenapa orang menyebutnya microwave. Nah, ya. Gelombang mikro sudah itu. Gelombang mikro, jadi sudah kecil sekali gelombangnya. Dekat-dekat jaraknya itu. Satu gelombang itu dekat-dekat sekali, itulah gelombang mikro. Itu ya. Nah, contoh media yang bisa diarahkan tadi, kabel tembaga. Ya. Kabel tembaga itu dari zaman dulu sudah dipakai. Kalau telepon-telepon zaman dulu yang punya kakek nenek kalian atau orang tua kalian zaman dulu, itu teleponnya pakai kabel tembaga. Tapi kalau sekarang teleponnya sudah pakai fiber optik. Kalau dulu pakai kabel tembaga. Ya. Nah, kenapa kabel tembaga itu jelek? Ya karena dia redaman, jadi ada hambatan, hambatannya tinggi, ya, sehingga sinyalnya kurang bagus, ya, itu. Dia punya hambatan yang tinggi. Kecepatannya juga lambat, dia hanya 200.000 km per detik, jadi memancarkan gelombang dengan kecepatan 200.000 km per detik. Contoh kabel tembaga itu open wire, koaksial, sama twisted pair. Ya. Open wire itu kabel tembaga yang tidak ada bungkusnya, sekarang sudah dipakai lagi. Tapi kalau koaksial sama twisted pair masih dipakai orang. Ya. Jadi kabel tembaga yang open wire itu kenapa nggak dipakai? Karena sangat berpengaruh terhadap cuaca. Ya. Begitu ada hambatan, ada cuaca, dia sangat berpengaruh. Terus dia tidak bisa menampung kanal yang banyak. Dia hanya bisa membawa informasi sebanyak 12 saluran. Ya, 12 kanal cuma.
Dia ada si Ahmad, si Beta, si Bayu, si Rani yang berkomunikasi hanya 12 pasang yang bisa berkomunikasi. Lewat 12 pasang nggak bisa lagi masih satu kabel. Paksa narik kabel yang lain. Ya, itu. Nah, kemudian ya, twisted pair. Twisted pair itu ya, kalau Anda pernah lihat itu Anda pernah kabel internet lah. Nah, kabel internet, itu twisted pair. Nah, kalau yang bawah ini adalah kabel koaksial. Yang ada mistar itu adalah kabel koaksial. Ya, di mana kabel koaksial itu biasa dipakai di antena TV. Kabel itu berlapis-lapis, ada isolasi, ada mesh, jaring-jaring tembaga, ada isolasi lagi, baru ada kabel yang solid di tengah-tengah. Ya, itu. Nah, ini kalau yang kabel internet namanya twisted pair. Jadi satu kabel itu ada kabel-kabel kecil sebanyak 4 pasang, warna-warnanya macam-macam. Ya, ada banyak warna dalam kabel tersebut. Jadi twisted pair. Atau orang menyebutnya kabel UTP. Nah, kabel LAN. Ya, sama itu ya. Karena dia berpasang-pasangan kabel itu. Dan dia berpilin-pilin, jadi berlengkung-lengkung. Saling mengikat-ikat gitu ya, saling apa? Melengkung-lengkung ya. Itu ya. Itu. Kemudian kabel UTP atau kabel twisted pair itu banyak macamnya ya. Dan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda untuk frekuensi yang berbeda-beda. Ya. Itu. Kenapa dia dibuat berpasang-pasangan dan dia dipilin-pilin, itu terjadi crosstalk. Jadi untuk mencegah sinyal mengganggu sinyal yang lain. Nah, itu namanya crosstalk. Ya. Di ujungnya itu menggunakan koneksi namanya RJ45, terdiri dari 8 pin. Ya. RJ45 terdiri dari 8 pin. Kemudian kalau yang untuk twisted pair untuk telepon, dia menggunakan yang lebih dikit jumlah pinnya, itu pakai RJ11. Ya. Kalau komputer RJ45. Ya. Yang begini bentuknya. Dipencet dia, dicolok, nanti kalau mau tarik, dipencet lagi baru ditarik. Jadi ada pencetannya di sini. Kemudian kabel fiber optik. Ada multi mode, ada single mode fiber optik, ya. Nah, ya. Jadi di mana di dalam kabel itu ada celah. Nah, di celah itulah bisa sinar lewat dalam celah itu. Tapi sangat kecil sekali, mikron. Nah, ukurannya mikron. Jadi lubang itu seukuran mikron. Tapi bisa sinar lewat di lubang itu. Sinar itu membawa informasi. Nah, dia ada indeks bias namanya, ya. Nah, jadi ada yang seperti ini ya, kita lihat ya. Mantul-mantul sinar itu di dalam kabel itu sampailah ke ujung dia. Jadi mantul-mantul sinar tadi sampai ke ujung. Ya, seperti itu. Jadi cahaya itu bergerak di sepanjang lubang fiber optik tadi. Ya. Itu. Nah, ini contohnya ya. Ya, jadi dia ada indeks bias. Jadi ketika sinar mantul-mantul, maka sinar itu akan sampai. Nanti ada sinar lagi yang lain mantul-mantul, sinar itu akan sampai. Nah, jadi bisa banyak sinar yang lewat dalam satu lubang tadi, tapi kecil sekali lubangnya. Ya, lubangnya kecil sekali. Tapi jangkauannya panjang. Ya, lebih panjang dari kabel tembaga. Jarak jauh. Nah, kemudian ada lagi gelombang di udara namanya microwave. Ordenya sampai 40 GHz. Ya. Dia di udara bebas itu. Tapi tidak bisa menembus dinding atau bangunan atau gedung
atau gunung. Jadi kalau ada sesuatu penghalang dia akan terhalang. Ya. Ada lagi dia pakai untuk satelit, komunikasi satelit. Kemudian microwave, ya. Oke. Kemudian terestrial, nah, telepon seluler, ya. Dan lain-lainnya. Jadi itu banyak, ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Sinyal saya nyampe nggak ke kamu? Gambar saya nyampe nggak ke kamu? Suara saya nyampe nggak? Sampai, Pak. Halo? Sampai ya? Ya, di Sampai, saya ini gambarnya hilang-hilang gambar kalian tuh. Saya nggak tahu, mungkin sinyal di tempat saya lagi tidak bagus di internet di Unsri sekarang. Ya. Saya lihat gambarnya hilang-hilang. Jadi gambarnya ada tapi tidak bergerak. Kadang kayak baru bergerak lagi. Nggak ada, tidak bergerak, baru ada yang hitam nian di saya nih, nggak ada gambar gitu. Nah, itu berarti sinyal saya mungkin bermasalah. Karena kalau hanya sinyal kamu bermasalah, hanya satu gambar yang rusak. Tapi gambar orang lain bagus. Kalau ini rata-rata semua gambar kalian ini kayak patung, stop gitu, tidak bergerak. Nah, itu berarti sinyal di tempat saya yang jelek. Oke. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini baru teori media-media yang dilalui oleh gelombang, baik gelombang cahaya ataupun gelombang radio atau gelombang yang lain. Ya, jadi banyak sekali media yang bisa melewati suatu gelombang yang bisa melewati suatu media. Ya. Tapi sekarang trennya orang menggunakan media udara. Kalau kabel tuh itu untuk tempat-tempat tertentu atau untuk kebutuhan tertentu. Tapi kalau untuk ke pemakaian banyak, orang menggunakan udara. Nah, tetapi untuk yang kecepatan tinggi, orang menggunakan fiber optik karena cahaya itu lebih cepat gelombangnya, ya, dibandingkan gelombang listrik. Jadi kalau gelombang cahaya itu lebih cepat dibandingkan gelombang listrik. Tapi kalau tembaga itu memakai gelombang listrik. Tapi kalau fiber optik dia memakai gelombang cahaya. Nah, kenapa internet yang sekarang memakai fiber optik, internetnya lebih cepat? Karena internetnya menggunakan cahaya. Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan kecepatan gelombang listrik. Ya, itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Paham ya? Paham. Oke. Nah, kita sudah ngumpul semua ya tugasnya. Ada yang belum ngumpul, masih ada waktu sampai jam 3 kalau nggak salah ya. Nah, silakan dikumpulkan ya tugasnya ya. Yang tadi kalau ada kawannya minta kawannya berfoto di situ ya, pakai kawannya kirim ke kamu gambarnya kan. Ya. Oke. Kalau penting kamu ngerti lah bentuk-bentuk dari antena itu seperti apa. Ya. Jangan sampai Anda nggak tahu nih gambar-gambar antena itu gimana gitu ya. Itu. Nah, ini coba saya share ya. Saya share gambar-gambar antena. Nah, oke. Coba cek. Nih, gambar antena nih. Ini antena apa namanya ini? Ada yang tahu? Grid. Grid kan? Pak. Antena grid, Pak. Nah, mana yang belum tahu tadi? Nah, ini kalau picocell nih, kalau belum tahu bentuknya nih. Ini picocell, ini juga picocell. Ya. Ini picocell, ini picocell. Ini picocell. Ya. 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 Nah, ini BTS. Ya. Oke. Nah, itu ya. Ini jenis-jenis antena nih, ya. Nah, kalau parabola kan tahu bentuk parabola kan? Oke.
Oke. Ya, kalau sudah semua tidak ada pertanyaan, saya rasa saya cukup sampai di sini. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Kita sudah ujian UTS belum ya? Oh ya. Ya, jadi UTS-nya adalah mengumpulkan gambar-gambar antena ya. Oke, berarti sudah UTS. Berarti tinggal yang belum adalah UAS ya. Jadi gambar-gambar antena ini merupakan survei lapangan, studi kasus ini merupakan UTS Anda. Nah, nanti UAS-nya adalah berbentuk proyek. Nah, ya, di proyek UAS-nya berbentuk proyek. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri sampai di sini. Ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.